selanjutnya yaitu acara inti Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Najib Zamzami, pengasuh Pondok Pesantren Al-Islahiyah Kediri. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih dua kurang lengkap karena capresnya tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabil Mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, fala hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa nabiyul hamid karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Para alim, para kiai, para sepuh, para tuan guru, para tokoh masyarakat, wa nahussu bi dzikri al-akhbillah khadimi hadil ma'had al-ustadz Kiai Muhammad Romli wa ahli baitih, wa para ustadz dan asatidnya, para santrinya, keluarga besar pondok Mambul Ilmi wal Ma'arif. Tentu kepada para pejabat pemerintah yang hadir, ada dari Pak Muspika, hadir Pak Sekjam, Pak Kapolsek. Wah, saya langsung kena sinarnya Pak Kapolsek ini. Mudah-mudahan bau wangi melati dan sampai naik ke bintang. Ojo lali aku Pak ya. Pak Kawa, ada anggota Dewan yang rawuh ya. Dan para pejabat yang lain dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami, mungkin Pak Kades, Pak Kadus, Pak Kasun, Pak RT RW, seluruh jamaah calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sungguh anugerah Allah tercurahkan kepada kita pada pagi hari ini yang berkah. Betapapun tidak, saya teringat seorang ulama besar, Al-Imam Sirri As-Saqati, seorang ulama, seorang wali Allah, di mana di atas umur dan masa atau kurunnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, di mana Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali yang kondang dengan Ihya Ulumuddinnya itu lagi menyinggung keutamaan Syekh Sari As-Saqati. Beliau mengungkapkan, man hadara majlisan yuqra' fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad qasada rawdatan min riyadil jannah. Yang artinya insyaallah tidak salah, barang siapa yang hadir dalam satu majlis di mana majlis itu dibaca sirah dan berjanji sirah dan perjalanan atau riwayat hidup, akhlak dan cerminan uswah dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut sama dengan menuju pada pertamanan di antara pertamanan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pantaslah kalau kita insyaallah penghuni surga semua, Allahumma ya Rabbal Alamin. Kenapa itu diungkapkan oleh Al-Imam Sari As-Saqati? Karena kita tidak menuju ke sini tanpa didasari mahabbah, cinta sayang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mahabbah ini harus naik satu grade lagi, ittiba.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, mereka orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, SOP-nya harus satu, ikuti jejakku. Jadi orang anak-anak muda sekarang janji ngomong cinta sama ceweknya, terus tidak mau ragat, cinta gratisan. Dari ini cinta dijoli pulsa gak oleh, itu namanya cinta gombal. Ulangi, cinta nek cara wong Jawa gombal mukio. Masuk nggih. Jadi kita harus cinta dan ittiba. Dari sinilah mari kita mulai niat untuk memperbarui ittiba kita, manut kita, derek kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, mengikuti jejak Rasul tidak langsung to the point kita ambil Al-Quran dan Hadis, karena kita tidak tahu dari mana Al-Quran itu yang harus dibaca, yang harus dipahami, yang harus diteladani. Dari mana Al-Hadis itu yang bisa kita ambil untuk perjalanan kita menuju pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah ciptakan kita punya guru, punya sahabat Nabi, punya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitulah yang mewariskan kita ilmunya, amalnya, mengikuti jejak Rasul lewat para sahabat, para tabi'in sampai kepada guru-guru kita. Dan alhamdulillah sampai kepada mambola ilmu wal ma'arif ini, mudah-mudahan ilmunya manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kehebatan silsilah keilmuan itu tentu didukung, dimulai oleh di mana figur atau silsilah itu disebut oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu dawuh, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku Muhammad wala fakhra, ini wahyu dari Allah untuk disampaikan bagi kita semua. Aku ini kotanya ilmu. Kemudian Kanjeng Nabi nyebut nama seorang, wa aliyun babuha. Ali bin Abi Thalib yang kebetulan sepupu Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah, itu pintu dari kota itu sendiri. Kehebatan Sayyidina Ali mergo disebut oleh mertuanya, oleh Kanjeng Nabi-nya. Di samping Ali sendiri dah alim, tapi karena disebut oleh Kanjeng Nabi sebagai pintu kota, maka namanya menjadi mercuar melebihi yang lain-lain. Kemudian majelis kita malam ini pada pakai siang ini adalah sebuah DP. DP itu apa Pak? DP itu apa? Ingat saya kok Dewi Persik ya. Sebagai mukaddimah kita untuk mendaftarkan diri agar kita dipanggil, dicintai oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini cinta kepada Rasul sudah biasa, tapi kalau Rasul cinta kepada Allahu Akbar, itulah yang kita harapkan. Akan tetapi harus ada DP, ada pengorbanan, ada ittiba kita kepada baginda yang dicintai, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah, satu sejarah, satu sifat. Ngapunten bahasanya campur tidak apa-apa ya, biar Pak Sekjam agak paham-paham sedikit Pak. Kanjeng Nabi niku nek dahar gaya asto tangan tengen apa kiwa. Kanjeng Nabi itu kalau minum pakai tangan kanan apa kiri? Anda? Alah, inilah teladan yang paling ringan sekali. Kanjeng Nabi tidak pernah mencaci makanan, wala ayab, tidak pernah mencela yang lain. Pernahkah Anda mencela yang lain? Mencela makanan? Mari berangkat dari Mambaul Ilm ini, kita nawaitu untuk memperbarui niat kita, manut total kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya
Kadang-kadang para pembaca ayat dari siapapun, mohon maaf, itu mandek pada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, padahal ayatnya masih panjang. Kadang-kadang banyak yang membaca ayat itu mandek, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, padahal ayatnya masih terus, liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. 3 kelompok yang mendapat warisan uswah hasanah. 1, liman kana yarjullah, kepada orang-orang yang memang mengharapkan kepada Allah langsung. Nek saiki kok angel ya. Masih banyak campur duniawi di hati kita ini. Dan ini hanya bisa dipraktekkan oleh para sahabat, para orang yang dipilih oleh Allah. Di antara sekian rahasia para sahabat yang mengikuti jejak Rasulullah, suka maupun duka, itu kalau berangkat perang mohon doa untuk mati di medan pertempuran. Doakan kami husnul khotimah. Kalau berangkat pergi jauh haji, doakan kami mati di tanah suci. Sementara kita, aku masih ingin hidup 1000 tahun lagi. Wes didongake macam-macam, wes muga-muga iso balik nang ndi iki Singerang. Dan itu watak kita belum nyampe pada derajat sahabat. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, kepengin ndang mati. Ci urung cukup cawite, ci urung cukup ikine, urung beli mobil, urung beli rumah, kok mati. Maka yang patut kita ikuti, yang mungkin kita ikuti adalah yang terakhir, wa dzakarallaha katsiran. Orang yang mendapat uswah hasanah adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kalau berzikir duduk lama, misalkan mulai jam 7 sampai jam 9 kuat, ulangi jam 7 setelah isya langsung berzikir sampai jam 9 malam, kuat, non-stop, gak kuat. Kalau ke warung kopi sedikit kopi iku bisa mat hatta matla'il fajr. Ini kok namanya pengalaman semua ini. Mari kita robah, wa dzakarallaha katsiran. Sorone wong isi wae saiki mesti hawane ngantuk. Tahlil apa nas sing imam suwi. Alhamdulillah Mbah Syukur imam cepet. Ini insyaallah enggak gampang ngantuk. Dan mudah-mudahan kita dapat berkah bagian orang yang mewarisi uswah hasanah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu di antara uswah itu ada yang lebih penting kita derekke, yaitu namanya riayah, pangreksa. Kalau bahasa yang agak keren, advokasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang mencintai baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah membuktikan, dalam kitab tafsir Allah turunkan wahyu pada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yujidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Ini muasil sepakat bahwa yang dihitopi ini Allah menceritakan perilaku seorang dekat Nabi tapi tidak iman, namanya Abu Jahal. Wis Abu Jahal, bapak goblok. Abu Jahal. Abu Jahal itu suatu ketika itu Rasulullah masih kecil, sudah ditinggal wafat oleh ayahanda Sayyid Abdullah. Rasulullah kecil ini jalan-jalan dengan teman-temannya, akhirnya tersesat di jalan, berpisah dengan teman-teman dan kawan-kawannya, maka tinggal sendiri Rasulullah di padang pasir.
nggak bisa pulang ke rumahnya, wong belum ada Google Map waktu itu, belum ada petunjuk arah rambu-rambu dari polsek, belum ada. Ditolong oleh Abu Jahal. Wah, ini anaknya Pak saudara saya, kasihan anak kecil ini, tak balikin dengan wong ibu, saya antarkan pulang ke rumahnya. Abu Jahal mau ngono wae. Ini riayah advokasi dari Allah. Apa yang terjadi? Putrinya Abu Jahal itu menjadi sahabat perempuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang kena bapak anak. Itulah kehebatan. Riayah dari baginda Rasul sendiri luar biasa. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Wahai Muhammad, akan aku berikan kepada engkau sesuatu yang pasti kau ridho. Diceritakan bla 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 apa ridho dari Allah Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad menawar, idzan la ardo wa wahidun min ummati finnar. Bagaimana aku ridho ya Allah, dan aku tidak akan ridho ya Allah manakala satu gelintir umatku masih ada yang terbujur di api neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka proyek kita para jamaah yang dirahmati Allah dengan perkataan Maulid ini, mari kita membangun irtibatul qalb, persamaan hati kita melalui mahabbah dan ittiba kepada yang kita cintai, baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya para jamaah yang dirahmati Allah, kemarin saya di Mas bermitam cerita, di seberang sana masih ada orang yang meragukan bagaimana Maulid itu dalilnya apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 17 Agustus yang bukan agama tapi kebangsaan kita itu diperingati besar-besaran, bendera dikerek, lagu Indonesia Raya dikumandangkan, karnaval di jalan kampung membuntu jalan-jalan, pasukan baris berbaris. Belum kalau ada malam hari yang biasanya di halaman tidak ada lampu, di pasar lampu demi kemerdekaan Republik. Ono pasar malam, Al-Bazaru, bazar, semua demi kemerdekaan. Lu apalagi kita meringati orang yang bakal menyelamatkan kita dari neraka, kok gak boleh diselamati itu? Ini ilmu dari mana ini? Kira-kira orang tahu sekolah yang membawa ilmu, yakin saya. Jadi idzan la arda wa wahidun min ummati finat, saya tidak akan ridho ya Allah manakala satu dari umatku masih ada yang tergeluntung di neraka. Allahu Akbar. Inilah Rasulullah yang kita cintai dan kita dereki. Mudah-mudahan nama kita ada dalam hati beliau. Catatan tebal untuk nama-nama yang hadir pada pagi ini kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hari-hari biasa ini, saya kemarin cerita, kita terlalu percaya diri pada sesuatu hal yang tidak tahu sangkan parannya, asal muasalnya. Misalkan kita sakit, butuh obat, yang namanya obat sakit kepala itu harus pakai merek ini, nama ini, misalkan Panadol atau Bodrek atau yang lain-lain. Kalau sakit perut ini, kalau sakit nafas ini, rematik ini, semua tinggal beli di toko. Adakah dalil yang mengatakan harus berpanadol? Innakum idza peningtum waalaikum bil panadol wal budreki wal, ada enggak? Nah aku ya roso gitu. Oh Mbah Marijan orang no. Kenapa? Karena obat-obat farmasi itu telah diseleksi, diteliti, dikaji, di kapak-kapak lah oleh para yang ahli, oleh para orang-orang yang membidangi pada itu. Lebih-lebih Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah dikaji, dilesi. Tadi MC-nya sudah tahu, man azam maulidi karena sabian kuntu sabian yaumil qiyamah. Belum tahunya para sahabat, para ulama, para yang lain-lain. Para beliau adalah orang yang ahli di bidangnya.
sehingga kita tidak usah rame-rame, nggak usah golek dalil. Wong panadol orang kayak dalil kok maulud Nabi butuh dalilnya, habis energi kita. Apalagi guru-guru kita yang dibaca oleh teman-teman kita, murid karya Abdurrahman Ad-Dibai, Abdul Karim Al-Barzanji, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan siklub durornya. Beliau yang hidup ratusan tahun yang lalu mengumandangkan kalimah-kalimah pujian pada baginda Rasul, tentu dengan basirah mata hati beliau untuk menerawang langsung bagaimana umat kita ke depan tetap sambung pada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wis gak usah dalil, iki wis dalil kene iki. Dalil pedalil ini. Oh dalil, tak kira dalil. Nggak perlu dalil lagi. Habib Ali jelas wali min auliyaillah. Apalagi di atasnya lagi Syekh Abdul Karim Al-Barzanji dengan karya Al-Barzanjinya, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dengan Maulid Ad-Dibainya. Ini orang-orang yang pernah ru'yah langsung pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Busiri dengan burdahnya, masya Allah. Banyak para ahli-ahli seperti itu yang telah mengkaji dengan alat batiniyahnya yang luar biasa. Maka sangat ketinggalan jauh manakala hari ini masih ada yang memperbincangkan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu generasi kita harus ditata, anak cucu kita harus diberikan pengetahuan yang lebih, dan sumbernya diantara adalah membawa ilmi wal ma'arif, karena beliau pengasuhnya dan para guru-gurunya ala ahli sunnah wal jamaah dan ala nahdlatul. Bapak ibu sekalian, saya ini tahaddus bin ni'mah, datang di sini masih sekali ini. Dulu yang terakhir di mana itu Pak ya? Sekirang ya. Ini baru kali ini, tapi rasa lama. Nggak taunya dengan Ustadz Romli ini, beliau mondok di Lampung, yang kiainya almarhum Kiai Mujab yang wafat di Arafah kemarin haji, itu muridnya abah saya. Nah kebetulan juga punya mertua Pak Mahdi itu juga sesama alumni dengan almarhum Kiai Mujab itu di tempat kami. Jadi baru tahu hari ini, bukan kemarin-kemarin, baru tahu hari ini. Lho ning kene ono danyange ding Mbah Syukur, masya Allah. Ini demit orang dulit. Setan ora doyan. Luar biasa subhanallah. Jadi saya teringat sabda Rasul, al arwah junudun mujannadah wa ma ta'arfa minha ikhtalaf wa ma tanakar minha ikhtalaf. Pertemuan kula dan panjenengan semua ini tak dirajut oleh Allah Ta'ala dalam alam dzarrah. Di situ ada bagiannya termasuk kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada tulisan dari Allah, tidak nyambung. Saya jenengan bukan saudara sekandung, senenek, apa-apa, tidak ada. Hanya baninya Bani Adam semua, ini yakin. Tidak ada yang Bani Darwin ya. Semua Bani Adam semua. Tapi dipertemukan oleh Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan layoutnya ada di Mambaul Ilm, TKP-nya ada di sini. Ini garis Allah. Arwah itu kalau sudah memang digariskan Allah, aduh jauh sekalipun anak siapapun pasti sambung. Al arwah junudun mujannadah wa ma ta'arafa i'talaf. Yang kenal ketika di alam dzarrah ditulis oleh Allah, maka kenal di sini pula. Dari jauh Kediri, Jawa Timur sampai ke Tanjung Babung, Jambi, kenal dengan panjenengan semua. Tapi sebaliknya para hadirin sekalian, wa ma tanagaru ikhtalaf. Kalau Allah tidak tulis, kita tidak akan sambung pada kita semua, apalagi sambung pada baginda Rasul Muhammad SAW. Banyak ceritanya. Nabi Adam punya anak namanya Qabil. Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya paman dua yang termaktub di Al-Quran,
namanya Abu Jahal sama Abu itu satu bantal, satu rumah, satu nampan, nggak kenal di sananya karena tidak sama dan tidak sesuai dengan ajaran baginda Rasul Muhammad SAW. Nah wak dhewe iki sing wong adoh wong beda bajune tok, kula nggawe serban iki nggawe banter iki batik seragam setahun kali. Pak Ansornya juga begitu. Walhasil Masya Allah nikmat banget dulu wakil kabeh, lebih-lebih disatukan dalam keluarga besar Jamiah Nahdlatul. Orang yang menjadi pengurus NU ini oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari diaku jadi santrinya, diaku jadi santri Mbah Hasyim, dan lebih daripada itu di generasi pengurus kedua Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah rahimahullah tahun 1953 itu takziah rawuh takziah melayat kepada wafatnya Kiai Haji Abdul Karim Muassis Pondok Lirboyo. Ini teman-teman dari Lirboyo juga banyak. Dalam takziah itu karena beliau yang tersepuh dimohon untuk membacakan talqin kepada almarhum Kiai Abdul Karim. Yo apal wong talqin wong NU ora apal talqin wis preye dadi NU. Jadi cara mentalqin yang ditalqin hakikatnya kan yang kita hati yang melek-melek itu. Fa idza ja'akal malakan fala yudhi'ak wala yuhribak fa innahu khalqun min khalqillah. Kata Mbah Wahab. Nanti kalau ada dua sosok malaikat yang datang, jangan kaget, jangan gentar, itu sama-sama punya Allah. Fa idza sa'alak man rabbuka wa man nabiyuka wa man dinuka wa kitab, kita terus. Kalau malaikat nanti tanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu, faqul lahum biqaulin fasih wa biqaulin sahih. Jawab dengan tegas, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku, Islam agamaku, Al-Quran kitabku. Setelah selesai talqin, Mbah Wahab nyelempet ke kalimat, nyelempet ke bahasa Indonesia. Ya nyelempet ke, menyelempetkan, menyertakan kalimat dengan bahasa Jawa yang nanti saya artikan. Mbah Kiai Abdul Karim, mangke nek malaikat takon nopo partai jenengan? 53 Pak, 53 enggak sekarang. Mohon maaf Pak Dalek ya. Kalau malaikat nanti tanya apa partai Anda wahai Ki Abdul Karim, panjang tegas jawabnya, partai saya Jamiah Nahdlatul, rawahu Muslim. Ini enggak hoak ini Pak. Teman-teman dari Lirboyo bisa dikoreksi, ini tertulis dalam bintang emas sejarah biografi Mbah Ki Abdul Karim atau Mbah Manap Lirboyo. Para santri dan alumni ini bervariasi menikmati dan mentafsiri ini. Yang paling cekak, yang paling pendek, bahwa harus seperti itu ndawuhke sama dengan ikrar bahwa NU itu bukan hanya organisasi duniawi, tapi insya Allah organisasi sampai teko akhirat Allahumma. Makanya orang-orang yang mau menghidupkan NU saun karena pengurusan au anggotaan au donatiran au bosan, bosnya maksudnya orang bosan-bosan enggak, au jamaatan, ini diaku santrine Mbah Hasyim Asy'ari, sehingga pasti kalau santri digoleki karo kiai ini insya Allah di sana dicari mana umatku yang ditanjap, yang disengirang belum nampak. Kanjeng Nabi kurang sitok di Nabi matur idzan la ardo wa wahidun min ummati finnar, si onten setunggal Gusti umat kula NU teng Tanjung Jabung, teng Sengiran, teng Mambaul Ilmi sing teko niku dhewe ngumpul mriki kula ben pun mlebu swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah kehebatan kita mengikuti Nabi yang kemudian diwarisi oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ada satu tafsir
ketika Allah menurunkan wahyu kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, satu doa yang itu doanya Mbah Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Donga Mbah Nabi Ibrahim diwahyukan kepada kanjeng Nabi membacakan sejarah dulu. Mbah Ibrahim itu diutus oleh Allah dari Palestina menuju ke Mekah. Mekah masih tandus, belum ada apa-apanya. Ka'bah masih terpendam. Atas petunjuk Google Map-nya Jibril alaihissalam, maka nampaklah Ka'bah di satu tempat yang belum ada apa-apanya, tandus, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Rabbana wa taqabbal du'a. Di atas doa itu ada Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ini wahyunya Allah. Nabi Ibrahim kau doa ini, jadikan kami ya Allah dan dzurriyyah kami orang yang menjalankan ibadah sholat. Anehnya Nabi Ibrahim bertanya, wahai Jibril penurun wahyu, tolong tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kok ada kalimat wa min dzurriyyati nyelempit di sini ini. Apakah mungkin dzurriyyah kami akan ada yang enggak sholat? Akan ada yang enggak mau ibadah kepada Allah? Malaikat Jibril bertanya kepada Allah dan jawabnya na'am, iya. Di antara keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ada yang tidak menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu Nabi Ibrahim, Rasulullah, Nabiullah, Khalilullah, masih meragukan atas doanya itu, dan terbukti betul di antara keturunan ini ono sing gak ibadah kepada Allah. Lah apa maneh awake dhewe iki, Nabi ora, Rasul juga enggak, RT ya cuma satu, RW ya satu, Kades di satu, masuk Kadesnya 4 kan tidak mungkin. Ini tidak punya apa-apa, kecuali hamba Allah saja. Maka patut curiga dan patut merenungkan, akankah generasi anak-anak kami menjadi generasi yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan obatnya hanya satu, adalah membawa ilmu wal ma'arif dan pondok pesantren yang lain yang mewarisi ilmu para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari catatan yang terakhir yang kami peroleh dari Syekhi wa Murabbi Syekh Makhrus Ali rahimahullahu Allah wa nafa'ana bi wa bi ulumih, Mbah Yai Makhrus itu punya catatan yang pernah saya tulis sendiri ketika dawuh di sidang MHM, jadi sidang tertinggi Madrasah Hidayatul Muhtadin, untuk memotivasi para asatid. Alhamdulillah saya pernah khidmah di sana. Itu langsung kolu ini sapa ora ngerti ya. Pokoke wong lender yai ngono tok, wa zalika madzkur gitu ta. Qalu al-maktubu minal bi'tsah arba'ah. Misi diutusnya baginda Rasul itu membawa 4 pilar, 4 gerbong. 1 al-ubudiyah, ngatur masalah ibadah. Ada yang ibadah mahdoh, ada ibadah muamalah yang lain. Bagaimana kita ibadahnya kita itu sesuai dengan ibadahnya baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita tidak bisa sendiri tanpa mengikuti orang tua kami, guru kita, gurunya lagi yang semadhab, silsilah nyambung pada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bi'tsah Rasulullah itu diutus membawai al-munakahah, strip rabi itu penting, tapi yang lebih penting adalah mengikuti jejak kanjeng Nabi. Pertanyaan, Bapak Ibu yang punya anak-anak cewek, kalau pada lain hari ada tamu tak diundang, melamar anak jenengan semua, pakaiannya gemerlap, bajunya hebat, motornya gila, pokoknya semua baik-baik semua, melamar anak jenengan semua, gestur duniawinya jelas, tapi mohon maaf akhlaknya tidak ada, malah motornya belum lunas Pak.
Sementara ada santri Mambul Ilmi saniki Romli iku ngelamar putrane jenengan, santri ki nek sarungan ora patek bener, kopiahe ora ireng ora abang, ya bisa pancawarna lah, bajune nyekok, sandale modot, tapi apal Al-Quranul Karim, tapi akhlaknya bagus. Pertanyaan, pilih sepeda motor belum lunas, bocah ganteng, atau sepeda santri sandal jebol karo apal Al-Quran? Halo, halo, nah adalah ngapunten, saya itu punya cerita didawi orang sepuh di Kediri dari putranya beliau Yai Soleh bin Abdul Jalil Bandar, Kota Kediri. Mbah Kiai Jalil itu punya santri lama nggak sowan ke pondok alma maternya. Ditanya, "Gimana anak kabarnya di rumah?" "Alhamdulillah Mbah, begini bla bla bla." "Sudah kawin belum?" "Belum Mbah." "Wah, nah umur wis tuwa kok ora rapi-rapi piye? Kiamat sudah dekat ini." Maka muridnya jawabnya ilmiah tapi nggak pas. Lah dulu waktu ngaji kan Mbah Jalil dawuh, tungkahul mar'ah bi arba'atin. Kriteria yang harus dicari dan didapatkan 4 pilar, Pak. Lidiniha wa jamaliha wa hasabiha, apalagi wa maliha. Golek sing rupane apik, cantik, dunyane cukup, nasabe genah. Mbah Jalilnya almarhum itu jawabnya tegas, iku ya ono le sing papat genep kuwi tapi poyo gelem karo dapurmu. Jadi kita harus melihat harga diri kita sendiri, jangan pasang itu yang mahal-mahal lah. Maka solusi falsafar bidatiddin taribat yadak, asalkan agamanya jelas, akhlaknya jelas, ilmunya jelas, terima. Mas yo beda elek daripada bagus tapi kreditan belum lunas, mending yang bagus tapi lunas. Allahumma, itu aja repot. Ubudiyah munakahah, Al-Quran pun membagi-bagi ada 3 tingkatan munakahah ini. Yang pertama yang diharapkan lanangnya apik, wedone apik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina. Jadi keluarganya apik kabeh, lingkungan bagus semua, lakinya tanggung jawab, istrinya qanaah, lingkungannya mendukung, tarbiyah ilmunya jelas, masya Allah, qurratu ayun, hati itu tenang. Pelambang Al-Quran menyebutkan pula ada 2 nabi, lakinya nabi, bahkan 2, Nabi Hud, Nabi Lut alaihi wassalam, Nabi Nuh wa Nabi Lut alaihi wassalam. Tapi ada mufassir yang dawuhke bahwa selama Fir'aun jadi suaminya Asia, acap kali Fir'aun mau mendekati Asia langsung diganti oleh Allah menjadi mak lampir, sehingga Asia itu original karena akan dipersiapkan kelak akan jadi pengantin besar bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga Allah taala. Kalau wong sudi ya, lanang apik itu apik bagus, lanang apik wedok gak apik gak usah diikuti. Ono wedok apik lanang gak apik ora usah melok. Lah yang paling buruk adalah yang semuanya jelek, dari anak kecil sampai hafiz Quran mencemooh semua. Tabat yada abi lahabi wa tab, lanangi ora beres, wedoke ora beres kabeh. Maka munakahah yang diharapkan hanya 1, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ilmunya jelas, akhlaknya jelas, mediin pondok pesantren mambaul ilm wal ma'arif. Allahumma. Ketiga, membawahi bagian al-muamalah alias nyambut gawe kerja. Ending terakhirnya hanya 1, tolabul halal,
mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wong ibadah iku nek diniati apik dadi apik, dan jangan sampai menyakiti apalagi melukai orang lain. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau mencuri, jangan kau menggasap, jangan kau mengambil hak orang lain. Siapa saja, Al-Quran tidak usah disebut apa itu rakyat pejabat, tidak usah disebut, semua kita punya kedahuan ayat Al-Quran itu. Yang terakhir al-jinayat. Jinayat nek karo kiai sepuh nek maknani taton tinaton. Mungkin bisa bahasa sekarang diaplikasikan dengan bahasa hak asasi manusia. Semua sama di hadapan Allah. Tapi yang terpenting inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana ketakwaan ini? Siapa saja yang paling dekat pada Allah, yaitulah yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu semua hanya ada di produknya para ulama-ulama, baik madrasah diniyah atau di pondok pesantren salafiyah, majelisnya para hamba-hamba ya Allah yang soleh, majelisnya para habaib, para ulama, para masyayikh. Apalagi melihat para masyayikh itu sudah ainun nazrah, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wong nek diangkat dari wali dari Allah taala, cara tarbiyahnya ndak didaktik metodik, ndak pakai kapur, apalagi blackboard, cukup dinazrah saja sudah bisa melihat dan bisa jadi orang yang hebat. Nah, waktu ngulik sing nadrus iki ora ono, naziri ora ono. Maka satu jalan adalah al-khidmah. Khidmah, wabil khidmah intafa, wabil hurmah irtafa. Hak asasi ini mengangkat kita untuk berakhlak. Mergo nek diculke jinayah itu dilepaskan, bias menjadi yang tangannya kuat menang, hukum rimba. Bahkan kaidah syara pun menjadi bias manakala kita tidak menfilter dengan akhlak. Misalnya ono dawuh al yaddu bil yaddi wal ainu bil aini. Kalau ada orang menyakiti mata, maka balasannya harus disakiti mata. Kalau orang menyakiti tangan, maka tangannya harus pembalasnya harus menyakiti sesama tangan. Tidak ada kamus pembalasan lebih kejam daripada penganuan. Tidak ada. Ini kan akhlak. Siapa yang berakhlak itulah yang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Dan tarbiyah akhlak itu Masya Allah hanya ada di pondok pesantren. Saya mohon maaf Pak, bukan promosi pondok pesantren ini saja. Semua pondok pesantren hanya menciptakan ilmu dan akhlak. Dan akhlak itu al-adab wa ilm. Adab itu posisinya di atas keilmuan. Bahkan ada rahasia. Ketika para tukang sihirnya Raja Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam, itu tawar menawar. Ini aku dulu apa kamu yang melemparkan tongkat ini, yang mengeluarkan sihir ini? Anta nahnul mulkid. Aku dhisik apa kowe dhisik? Tawar menawar itu. Jadi antara musuh itu tawar menawar. Arep perang atau gedotan, aku sih pokoknya di atas gitu. Maka Nabi Musa mengisyaratkan al-qimah biadik, wis lemparan apa sing duwe, kau dulu yang memulai. Mufassir ndawuhke bahwa berkahnya para tukang sihir itu tawar menawar, aku dulu apa kamu dulu yang memulai. Dijawab oleh Nabi Musa, kamu dulu yang mulai. Ini taufik hidayah turun. Maka peperangan tukang sihir dan Nabi Musa dimenangkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Seketika para tukang sihirnya larut dan takluk pada Musa alaihissalam. Amanna bi rabbi Musa wa Harun. Berkah akhlakul karimah. Dan akhlak-akhlak itu disumberkan di ilmunya para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi Bapak Ibu jadi NU mantep apa mantep? Mantep apa mantep?
insyaallah dari santrinya Mbah Hasyim Asy'ari saling cari mencari besok, mudah-mudahan di surga Allah bertemu dengan para hamba Allah yang saleh ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin amin ya rabbal alamin. Dan terakhir kalinya saya nggak ingin ketinggalan baca sholawat. Ini lagunya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid tadi, bareng-bareng, nggak usah dianu biar alami ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a عتبة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa daraji atbata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami Rabbi fanfa'na ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وآمتنا في طريقاتهم ومعافاة من الفتن minal fitani isfa'lana ya Rabbi isfa'lana ya Rasul radal alami ya uhailal judi wal karami. Demikian para jamaah sekalian, himbauan kami terakhir atas nama warga bangsa. Mari kita dukung program-program pemerintah, kita bantu Pak Polisi untuk segala kamtipmasnya. Kalau Pak Polisi tok nggak mampu, tentu kita harus bercokong menyokong bagaimana kondusifnya daripada daerah kita semua. Pada yang lain kita doakan mudah-mudahan pejabatnya diberikan amanah yang kuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua bisa mengikuti para beliaunya karena ulil amr ini maktub dalam Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai larut pada orang-orang kelompok yang mengancam kepada pemerintah kita. NU tidak punya ajaran seperti itu. Mbah Hasyim, mbah guru-guru kami tidak ada ajaran seperti itu. Yang ada hanya saling berdoa dan saling kerjasama yang baik. Kalau ada kekurangannya, dinasehati dengan baik, diingatkan dengan baik. Jangan sampai di demo ini nek ana sing bayar apa-apa. Sing bayarin tak duit terus biasa. Mending itu tiket nang Kediri kabeh lah selesai nggih. Biniatul qabul wa tamam kutu ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Al-'azim wa ma halalnahu wa sabbahna wa sallayna 'ala nabiyyika rasulik sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan min as-satr wa sadaqatan mutaqabbalan qul dzalik wa nuhti ila hadis sayyid waj'alna lil muttaqina imama wa muhammadna wal afiyah Allah muhammadna wa iyyahum bil afiyah salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa inna mujibatin najamah innaka sami'ud du'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ahsin 'aqibatana wa 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna wa jumil hajjin ba'da bil akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمتنا النظر لوجه الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Segala kekurangan kehilapan mohon maaf, dan mudah-mudahan kita tetap menjadi iman Islam, sehat walafiat, tambah umur, tambah kuat ibadah dan istiqomah ketika nanti kita dipanggil oleh Allah ala ridha wa husnul khatimah dapat syafaatul udma di baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau diucapkan terima kasih. Semoga apa-apa yang disampaikan beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Dengan berakhir dari pembacaan doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada siang hari ini. Di sini sebelum kami akhiri acara, kepada tamu undangan rezeki yang berbahagia, kami persilakan untuk mengambil santapan ala kadarnya yang telah tersedia. Jadi,